Ya aku tanya, abang nabi apa enggak? Bukan nabi saya. Ya udah, abang nggak tahu alasannya karena abang bukan nabi. Kenapa harus jadi nabi? Harus tahu alasannya. Loh, dia nabi. Apa nabi itu? Mempunyai kelebihan lah, istilahnya lebih daripada abang itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Gimana? Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Ada alasan tertentu, nggak sembarangan. Alasan tertentu. Halo Edis, bangsat. Sudah tahu siapa Yesus sebenarnya di dalam Kristen itu? Sudah tahu? Datang. Tarik napas dulu. Dirman, tarik napas dulu. Hembuskan. Sudah tahu adakah Yesus pernah memberitakan beribadah di tarik napas dulu. Tarik napas. Sudah dapat. Tarik napas. Sudah dapat. Sudah Hembuskan. dapat. Sudah dapat. Tarik napas. Sudah dapat. Tarik napas dulu. Sudah dapat. Oh Edis, di mana Anda ini Yesus gimana? pernah Datang-datang kok beribadah di hari Minggu dalam gereja Cikra? Oh belum dapat? Kenapa kau datang-datang kok? Ya menurutkan saya, langsung kejang-kejang monyet. gitu. Tenang, Ya bisa menurutkan tenang saya tenang. monyet. Bisa tenang? Oh tenanglah. Oke. Tuamu saja mengamuk waktu dia ditangkap sama tentara Romawi, disalib pula dia. Tenang. Jangan kepanasan, jangan kepanasan. Ya jangan kepanasan. Dirman, kemarin kamu sudah datang ke sini. Mulai muncul. Ini kamu kalau ngomong terus begini, kamu saya lempar kamu nanti ke lumpur yang berwarna hitam loh. Ya menurutkan saya monyet. Dengar. Ya menurutkan saya Kemarin monyet. kamu sudah datang ke sini, kamu sudah mengakui bahwa Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Ritual nggak jelas. Siapa? Kata siapa? Kamu kemarin datang ke sini, kamu mengakui bahwa ritual Idul Adha itu ritual nggak jelas, betul? Kata siapa? Apa yang kemarin sudah kamu iakan di sini? Kemarin saya datang di sini bahwa Yesus tidak ada ajarannya memerintahkan beribadah dari Minggu Cikra. Siapa bilang? Kata Edis. Kemarin yang kamu iakan di sini apa? Ada. Apa? Yang kamu iakan kemarin di sini apa? Yang saya iakan itu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan beribadah dari Minggu. Udah, kau tidur di bawah dulu. Kemarin video dia sudah jelas-jelas mengiyakan ritual apa Idul Adha itu ritual nggak jelas. Hari kemana-mana. Ya, jangan berharap bahwa omongan mereka bisa dipegang, teman-teman. Ya, karena memang di dalam ajaran agama Islam itu dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Ya mau gimana? Apa yang mau dipegang? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Zainul. Oke, kita kasih naik ada Zainul. Saudara Zainul. Iya, selamat malam Saudara Zainul. Zainul. Malam Bang. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Iya Bang, saya Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih. Ya, Bang Zainul, sudah lama Bang nonton Edis TV? Sudah lama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan. 1 bulan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa temanya Bang? Tema kita mengalir aja sebenarnya. Apa yang Anda kuasai? Karena kita biasanya setiap satu orang itu biasanya udah satu tema gitu. Ini saya perhatikan Abang selalu membahas Muslim. Selalu membahas Islam. Ya, bukan selalu membahas Islam. Selalu agama, menanggapi Islam begitu.
agama Islam tentunya ya. Iya, saya menanggapi apa yang umat Islam katakan terhadap Kristen, saya balikkan kepada mereka. Di sini saya Bang sebenarnya mau bertanya, apa sih kewenangan Bang Edi sini selalu membahas-bahas agama Kewenangan Muslim? saya adalah meluruskan apa yang orang Islam katakan terhadap iman saya. Contoh. Iya, Bang, selalu Sebentar melenceng. Bang, ini abang ngomong, dijawab abang nggak mau. Gimana? Abang kan tanya saya, apa kewenangan saya untuk membahas agama Islam, menjawab agama Islam gitu kan? Ketika ada orang Islam bilang, bahwasanya Yesus kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang, namanya Muhammad, untuk meneruskan ajaran Yesus kami. Maka saya sebagai seorang Kristen punya kewenangan untuk menjawab itu, untuk meluruskan fitnah dan halusinasi umat yang tukang minum air kencing onta. Nah, itu kan melenceng lagi. Loh, selalu melenceng. Kok melenceng? Sebentar gini. Umat apa, agama apa yang minum air kencing onta di Arab? Jawab itu. Meninggal dunia. Gak usah. Kok nggak usah? Ini Anda menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu. Jangan seperti Muhammad yang tukang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Bang Zainul, pelan-pelan Bang. Bang Zainul, dengar dulu Bang. Bang Zainul, sedikit Bang ya. Nanti Abang bicara, dengerin Bang ya. Benar atau fitnah bahwa umat Islam pergi ke Arab Saudi, di sana mereka membeli kencing onta dan meminumnya. Benar atau salah? Itu lagi apa wewenang abang menanyakan seperti itu? Saya nggak menanyakan. Saya hanya mengutarakan apa yang terjadi. Saya konfirmasi kepada Anda. Benar atau salah itu? Kalau saya kasih tahu sama abang, manfaatnya sama abang apa? Coba. Manfaatnya adalah saya membuktikan kepada para pemirsa bahwa apa yang katakan itu benar. Bahwa ada umat yang mengatakan bahwa Yesus kami membenarkan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus kami membenarkan ajaran tukang minum air kencing? Itu namanya pelecehan atau namanya pemfitnahan terhadap Isa. Gimana? Di Al-Quran kami kan ada bahas Nabi Isa. Ya, jadi boleh nggak saya tanggapi? Utusan Allah juga. Iya, ketika Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Boleh nggak saya sebagai orang Kristen menanggapinya? Kok nggak ada suaranya? Mulai dah dia ini. Memang kalau udah macet-macet mereka udah pura-pura pikir. Ada suaranya. Oh nggak ada. Saya ini Bang hanya menjawab dan meluruskan apa yang kalian katakan terhadap iman saya. Gitu loh. Ketika kalian bilang Yesus menubuatkan Muhammad. Saya baca nih, apa ajaran Muhammad? Ternyata ajaran Muhammad, ya mohon maaf, aneh-aneh semua. Minum air kencing onta. Iya kan? Kenapa abang cari tahu? Loh, abang kan seorang Kristen, imani aja lah Kristen Bang. Justru ini saya mengimani Kristen. Di dalam ajaran Tuhan Yesus nggak ada seperti itu. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Nanti akan datang Nabi dari Arab. Nggak ada. Kenapa? Yang saya bahas ini iman Kristen. Gimana sih? Kenapa dicari-cari di dalam Islam kalau nggak ada disebutkan nama Muhammad di Alkitab abang? Karena kalian kan memfitnah di dalam kitab kami. Membahas Nabi Isa. Oke, baik. Kita putarkan video ya. Kalau dia ngeyel teman-teman. Nih, Bang, ketika ulama-ulama kalian, sebentar ya. Nih,
Ketika ulama kalian berkata bahwa di dalam Bible kami dinubuatkan Muhammad, lalu Anda katakan tidak ada, maka saya sebagai seorang Kristen itu akan mempunyai hak jawab untuk membantah atau menjawabnya. Lihat nih Bang ya, nih. Coba dengerin ya Bang sebentar ya. Dengerin sebentar. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah... Tahu suara siapa itu? Itu kan untuk umat muslim dia ceramah, Bang. Iya, ketika kalian mengutip-ngutip kitab orang lain, kalian bilang dakwah. Di situ. Dia Gimana? ngutip mana? Ustadz itu ngutip apa rupanya? Aduh, botol kali abang ini. Mengutip ulangan 18 ayat 18. Ada itu di Quran, ulangan 18 ayat 18 ada di Quran. Wah, Itu kan meninggal apa, dunia kan? Itu Ada agama di kami. Quran ulangan 18 ayat 18. Supaya Ustadz itu kan tujuannya untuk menguatkan kami agar tidak berpindah agama. Bu, masalah itu memang itu urusan kalian. Pertanyaan saya, ketika dia kutip ulangan 18 ayat 18 yang adalah kitab kami nggak boleh ngerespon. Kenapa Nggak boleh Bang kami respon? Itu kan untuk umat Islam sih. Memang mereka ini kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas Bible, yang maka itu adalah dakwah, saudara-saudara, itu dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen menanggapi, membahas Quran, itu namanya penistaan agama. Memang luar biasa memang kalian ini Bang, luar biasa. Agama kami. Makanya saya bilang Bang, agama Islam sesungguhnya sudah bubar kalau tidak ada polisi. Anda harus berterima kasih kepada polisi karena ketika agama Islam dibahas, dibongkar, kalian pergi ke Mabes Polri. Pak, tolong tangkap ini. Nanti dibongkar agama Islam, bubar kita. Makanya saya bilang, seandainya hukum penistaan agama itu dihapuskan, maka dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah musnah. Kalian itu kan berdiri di balik hukum penistaan agama. Makanya tidak ada yang berani membahas agama Islam. Karena kalau dibahas sedikit, sudah terkeluar passwordnya. Nggak percaya. Saya punya gambar bagus nih untuk abang nih. Saya punya gambar bagus Kami umat Muslim di Indonesia itu jumlahnya banyak Bang. Kalau abang mau berdakwah itu ya di luar sana lah. Jangan di Indonesia. Jadi jawabannya itu. Itu jawabannya Bang. Iyalah. Ya, artinya memang tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, hanyalah sebuah ancaman-ancaman, hanyalah sebuah kalimat-kalimat putus asa, betul? Kalau itu udah balance itu Bang, di Kristen pun tetap ada yang membahas Islam. Di Islam pun ada juga membahas agama abang mungkin kan, oknum lah dibilang. Iya, tapi jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, apa jawabannya? Mana sih gambarnya ya? Untukmu agamaku. Iya, untukmu agamaku, untukmu agamamu. Iya, lalu yang barusan saya putarkan tadi, yang ceramah Abdul Somad,
ceramah ustadz ini, ustadz itu, ketika membahas agama Islam, aduh nggak tahu Itu kemana kan gambarnya. di wilayah Islam, di wilayah Islam dia bicara. Di wilayah Islam, Iyalah, maksudnya Indonesia bukan wilayah Kristen. mana wilayah Kristen? Kristen kan minoritas. Oh gitu. Jadi Kalau kalau minoritas, Kalau di Italia sana atau di Jerman sana orang Kristen juga bebas ngomong. oh, Tidak ada. jadi peraturannya tidak ada. di mana? Oke, jadi peraturannya di mana ada mayoritas, di situ mayoritas bebas gitu. Iyalah. Gitu peraturannya. Alam juga. Alam. Oke, jadi coba saya pengen dulu status statement dari abang nih, biar keren abang nih. Jadi berhubung umat Islam mayoritas, maka umat Islam boleh semena-mena, boleh bahas agama orang lain sesuka hatinya, betul? Itu kan di dalam wilayah Islam ya. Nah. Dengar dulu. Berarti karena umat Islam mayoritas, maka umat Islam bebas suka hatinya membahas agama orang lain, betul? Kok betul? Sekarang main ceret, terdiam. Bang, tenang dulu bang, jangan gini-gini terus abang nih, goyang-goyang terus abang ini. Abang habis nenggak ekstasi atau gimana bang ini? Kok gini-gini terus abang ini? Bahaya bang. Kenapa abang gini-gini terus? Baru nenggak ekstasi. Ini agama abang diajarkan memfitnah ya? Aduh, enggak kutanya, saya bertanya. Kenapa abang begini terus? Kenapa? Tadi abang bilang aku ekstasi. Iya, tapi abang goyang-goyang terus begini. Ada lagunya itu bang. Ekstasi bikin generasiku mati. Hei, ya gitu. Terbaik sangka. Makanya abang jangan kebanyakan minum obat. Agama abang nggak jelas. Gini terus abang ini. Makanya omongannya ngelantur kemana-mana. Coba dengar dulu. Apakah jika seorang karena Islam mayoritas, karena Islam itu di jumlahnya dari abang gimana? ini nggak ada yang bisa diambil, nggak ada contoh yang bisa diambil. Udah. Ini orang ngomong apa sih? Kalau abang menjadi yang Kristen dibahas itu, apa, yang dijawab apa? Gitu. Ini selalu semena-mena menghina Islam gitu. Menghina Nabi. Bang, kalau sempat ada muslim yang bisa membuktikan bahwa saya menghina, memfitnah, mengatakan sesuatu yang bukan fakta tentang agama Islam, saya siap terjun dari Monas. Indonesia, jangan sembunyi terus. Bang, sudah saya bilang, kalau ada Islam yang bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan di channel saya ini fitnah, saya lompat dari Monas. Coba tunjuk satu apa yang fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Saya tantang Anda untuk membuktikan satu fitnahan saja. Nggak usah fitnah, secuil fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjukkan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tadi adalah kemarin. Pokoknya. Saya Enggak, tunjuk satu apa? Satu. Ya, saya lupa. Lupa. Itu ada. Bang, Kalau itu tiap hari saya katakan di sini, Muhammad itu nabi yang agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Satu, dia menikahi anak di bawah umur. Benar atau fitnah? iya benar. Muhammad kena sihir. Benar atau fitnah? Benar. Muhammad kalau ada lalat masuk ke minuman seseorang disuruh dicelupin dan disuruh minum, betul? Betul. Makanya saya bilang Muhammad nabi agak lain. Terus di mana di mana saya fitnahnya? Abang gimana ya? Merendahkan. Apakah ketika saya mengatakan yang fakta, ketika saya ungkapkan apa yang benar-benar terjadi tentang Muhammad, apa yang diajarkan Muhammad, apakah itu merendahkan? Merendah kalau ngomongnya itu sok modelnya. No. Agak Itu masalah saya orangnya sok, ngomongnya sok, itu masalah perkara lain. Apakah yang saya katakan itu fitnah atau tidak?
Iya memang betul. Itu Terus betul, kalau Bang. betul, kenapa Anda curhat terus di sini? Ya, semestinya juga abang membilang Nabi kami itu agak lain. Apa Marilah pengertian katakan, agak lain? Sekarang apa pengertian agak lain? Beda. luas banget artinya itu. Beda kan? Luas artinya lain. Beda kan? Banyaklah artinya itu. Oke, sekarang saya tanya. Dan Bang, agak lain. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Sebutkan. Kalau kita di Medan, Bang, bilang agak lain. Jangan lari kemana-mana dulu, Bang. Kutanya dulu, Bang Zainal. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Janganlah menyepelekan orang. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Pokoknya jangan yang lain-lain, Abang. Putus asa dia. Bagaimana tidak dikatakan agak lain? Orang dia satu-satunya nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Kok agak lain itu kalau di Medan, Bang? Aneh itu artinya. Dikatakan agak lain, marah. Gimana sih? Ya, Abang menganggap itu aneh kan? Loh, memang aneh lah. Karena kalian kaitkan itu dengan Kristen. Masa nabi yang kayak begitu mau dicampur-campurin dimasukin ke Kristen? Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Ada apanya itu? Apa namanya? Tambahkan dulu apanya ya. Sedikit apa dulu bilang ya. Yang apa dulu bikin. Yang apa? Ini kalau orang Medan, teman-teman ya. Mereka kalau masuk ke warung kopi ya. Kalau orang Medan ini bahasa-bahasa Medan nih. Ketika mereka masuk ke warung kopi, bikinkan dulu apa katanya. Rasanya bikinkan dulu sedikit apa katanya. Bikinkan apa, rasanya sedikit apa. Jangan agak apa bikinnya, apa. Ini orang apa? Hei. Wah, kalau saya jadi tukang penyakit. Apa lu ngomong apa lu? Gini, yang saya bilang dari A sampai Z tentang agama Islam itu adalah fakta dan kenyataannya, betul? Betul. Terus kenapa Abang curhat-curhat di sini mewek-mewek? Ketika apa yang saya katakan semua benar. Bilang saja begini, Bang, janganlah kau bongkar-bongkar agama. Iman Abang. Gini. Biar ku kasih kau Bang ya. Bilang aja gini, Bang, janganlah kau bilang-bilang itu, Bang. Jangan kau sebut-sebutkan itu, Bang. Kenapa? Bubar nanti agama kami, Bang. Gitu. Kami bukan orang Kristen, Bang. Itu kan. Iman ini berat ini kan. Makanya ku bilang, Bang, gini loh. Ketika Islam dan Kristen berdebat, posisi iman orang Islam tuh memang lemah, hancur. Kok lemah? Buktinya dari Anda nggak bisa bantah. Bisa Bang bantah dari tadi? Banyak kan sok tahu. Oke, bisa Bang bantah dari tadi, Bang? Bisa? Bisa Bang mengkaji hati orang, Bang. Loh, buktinya sudah curhat-curhat dari tadi. Sudah mewek-mewek. Marah. Kayak menghina. Apakah ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar, apakah itu menghina? Memang itu tadi. Berarti Abang percaya bahwa yang dilakukan Muhammad itu hina? Kalimat yang aku kutip tadi dari mulut Abang itu seolah-olah menyepelekan. Abang bilang agak lain. Oke. Sekarang begini. Contoh nih, Bang. Contoh, Bang. Gini, Bang, contoh. Ketika Abang masuk misalnya jadi satpam, semua kepala dibotak kan, terus Abang sendiri gondrong, bisa nggak ku bilang Abang itu agak lain? Saya juga. Nggak juga lah. Karena semua botak, Abang gondrong gimana? Berarti kan yang lain sendiri, yang beda sendiri agak lain, betul nggak? Bahasanya nggak kayak gitu, Bang. Ternyata soal bahasa saja. Tapi intinya kan benar kan yang ku bilang kan? Iya, cuman jangan dibilang agak lain. Saya nggak terima kalau kayak gitu. Kalau di Medan itu agak lain tuh aneh itu. Jadi Muhammad nggak aneh menurut Anda? Gimana anehnya? Dia nyuruh orang minum air kencing. Aneh nggak itu? Sebentar. Ada orang menyuruh minum air kencing hewan. Menurut Anda itu aneh atau umum itu?
Ada alasan tertentu bang, bukan sembarangan itu bang. Alasan tertentu? Jangan abang kaji. Kalau Oke, mengkaji baik itu nih. bang, jangan kaji buruknya. Oke, sebentar. Dicari Gini, ilmu. kalau ada Ya. orang, sebentar, pelan-pelan bang. Itu Kalau ada orang orang belajar. sakit, sebentar. Kalau ada orang sakit, menurut yang normal-normal, menurut yang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada nggak disuruh minum kencing hewan? Itu kan menurut abang sih. Makanya saya tanya, sebutkan ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Abang Nabi. Aduh. Nabi apa enggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika ada di dalam Bible ya, orang-orang yang sakit diobatin. Nabi apa enggak? Abang Ya, Nabi apa mereka bukan? pergi kepada tabib. Tapi di dalam agama Islam kalau ada orang sakit disuruh minum air kencing hewan. Makanya Giliran dibilang dicari dulu. seperti itu katanya itu Cari, lumrah umum. Siapa yang seperti itu coba? Abang lain yang abang apakan. Apa? Yang Abang apakan, ucap- yang apakan, yang apa? Tambahkan dulu apanya. Oke lah bang, gini. Kupesan sama Bang Zainul supaya belajar dulu agama Islam, baru mau membahas agama Islam dengan saya. Kalau Anda tidak tahu agama Islam, Anda mau bahas-bahas agama Islam dengan saya, itu sama saja Anda mengalungkan arit di lehermu. Itu namanya bunuh diri, menempatkan dirimu dalam bahaya. Karena apa? Karena apa yang kalian lakukan ini ke sini itu cuma memperburuk atau membuat agama Islam itu lemah, tak berdaya. Kami nggak menganggap lemah Islam bang. Ya sudah, Kami terus kuat. apalah jawaban abang kalau begitu? Ya aku tanya abang Nabi apa enggak? Bukan Nabi saya. Ya udah abang nggak tahu alasannya karena abang bukan Nabi. Kenapa harus jadi Nabi? Harus tahu alasannya. Loh, dia Nabi. Apa Nabi itu? Mempunyai kelebihan lah istilahnya lebih daripada abang itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya? Gimana? Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya? Ada alasan tertentu, nggak sembarangan. Alasan tertentu. Setiap ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Pokoknya ada alasannya, nggak usah abang bahas ada itu. alasannya. Ini kita persis seperti kasus-kasus Makanya Abang dukun jadi cabul Nabi. teman-teman. Iya. Abang jadi Nabi. Bang, pernah dengar istilah dukun cabul? Pernah dengar? Pernah, kenapa bang? Pernah nonton kan film-film dukun cabul begitu, pernah dengar? Tahu abang? Pernah. Abang pasti dari daerah Sumatera Utara kan? Nah, Tahu kisah dukun AS? Ahmad Sangaji Tahu. tahu? Tahu tahu. kan? Nah, bagaimana cara dia? Kalau ada perempuan datang, maka masuk ke kamar. Yang lain tidak boleh lihat. Ini syarat. Ini syarat katanya kan? Ini syaratnya mbah. Syarat mbah. Besok-besok sudah hilang nyawanya. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang. Dengar dulu. Nggak perlu kita harus jadi nabi. Nggak perlu. Cukup jadi orang Nabi cerdas nggak untuk sama-sama membongkar kan. sesuatu. Nggak Bang, bisa bang kutanya sama-sama. sekarang, apa alasannya sehingga perempuan-perempuan boleh menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Apa alasannya? Ya abang jadi Nabi lah. biar tahu Karena dia alasannya. juga jadi nabi. Di mana ada nabi, jika dia nabi maka perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada dia. Selain daripada Itu Muhammad. ada alasannya. Cuman Cari Muhammad. alasannya. Bang, coba ya. Jangan orang Abang aja. mengimani ada 124.000 nabi, tapi nabi yang diakui itu ada 25, bener nggak? Yang wajib diketahui. Oke, yang wajib diketahui ada 25. Sebutkan nabi yang dari Arab, selain daripada satu nabi itu, yang kamu percaya jadi nabi itu. Coba, sebutkan satu. Nabi Muhammad. Yakub, Yusuf, Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Daud. Semua nabi-nabi dari Bani Israel. Sebutin satu yang dari Arab selain daripada Muhammad. Nggak tahu aku. Tahu aku.
Makanya aku bilang, Bang, Muhammad itu nabi yang beda sendiri. Dibilang begitu, kamunya marah. Jangan bilang agak lain. Agak lain itu di Medan istilahnya itu bahasa-bahasa bekawan, bro. Iya, Nabi terus itu sekarang aku bilang, sebutkan satu Nabi saja itu nabi yang mirip kayak Muhammad. Sebutin satu aja. Sebutinnya apa? Sebutkan satu nabi yang mirip seperti Muhammad. Bang, tidak ada lah. Tidak ada, makanya kenapa aku bilang agak lain, kenapa kamu bilang marah? Berbeda, jangan dibilang agak lain. Agak lain. Sama itu Bang, agak lain. Menyepelekan itu, Bang. Bang, semua yang saya katakan intinya benar. Masalah Anda, masalah curhat begini, begitu ya. Itu masalahmu, begitu loh. Tapi intinya yang saya katakan semua benar. Betul? Setuju ya? Saya jangan abang pakai kata-kata agak lain. Saya nggak suka, Bang. Umat Oke Islam lah, baiklah. Intinya dia beda sendiri, betul? beda sendiri. Beda sendiri. Ya udah. Nah, kalau beda sendiri itu bahasa saya atau bahasa gaulnya memang agak lain. Tuh kan? Kan dibilang yang lain orang lagi. Kawan abang. Nabi kami. Junjungan kami, Bang. Berat ini teman-teman ya. Berat. Oke lah. Baiklah kalau begitu. Baiklah Beda ya. sendiri. Khusus karena mereka tidak suka dengan istilah atau ungkapan atau frasa agak lain itu beda sendiri gitu ya. Lain sendiri. Iyalah. Ya. Lain sendiri, berbeda. Lain sendiri, berbeda. Oke, baik. Cuman perkara itu kok yang dimasalahkan. Lain daripada itu tidak ada. Oke, terima kasih Bang ya. Bang Zainul ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Oke, siap. Oke. Makasih Bang Zainul. Ya, agak lain ya Bang. Tuh, kalau saya dibilang agak lain, gak apa-apa. Ya wajar, kita sama-sama manusia. Memang dia suka-suka dia memang ya. Kalau saya dibilang agak lain boleh, kalau Nabi jadi dibilang agak lain boleh memang. Seperti kata Abdul Somad. Kalau darah Nabi diminum itu namanya khususiyah. Kalau darah antum minum namanya Dracula. Memang mereka ini ya. Oke, baiklah. Kita turunkan dulu. Terima kasih Bang Zainul. Aduh, memang berat mereka itu. Kalian itu jadi manusia. Lompat nih. Ini nih, bukan lompat nih. Tadi saya bilang, kita bahas A, dia ke B. Dari B kita desak ke B, dia ke C. Aduh, memang Rizal ini memang. Sebentar dulu Rizal. Aku balas bertanya. Tenang dulu. Kamu bilang Muhammad tidak bisa baca. Sudah kamu akui Muhammad tidak bisa baca. Terima kasih atas pengakuanmu. Nih, menurut Buya Sakur, orang yang bilang Muhammad tidak bisa baca akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ini yang benar yang mana? Satu bilang Muhammad bisa baca, satu bilang Muhammad gak bisa baca. Coba, menurut wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah, betul? Ya. Kalau yang menyuruh Muhammad untuk bacalah itu siapa? Malaikat. Dia tahu nggak kalau Muhammad nggak bisa baca? Yang turun itu ya. Kau dengar ya? Ini anunya. Suaramu itu loh Rizal. Bertanya aku. Dengar dulu. Ya. Muhammad kan nggak bisa baca. Jal, tenang dulu Jal, tenang. Muhammad kan nggak bisa baca. Ada malaikat ngomong sama dia, bacalah. Menurut kamu itu malaikat tahu nggak Muhammad itu buta huruf? Itu artinya baca, bukan sekedar membaca. Dia tahu nggak Muhammad buta huruf? Malaikat menyuruh, kau jangan ngarang-ngarang bebas. Nggak ada di sana malaikat menyuruh bahwa yang Iqra itu apa arti Iqra? Itu baca, ya benar baca, tapi bukan membaca buku, ya. Membaca buku, kau itu makanya kau nggak akan menurut kitab sirah, menurut kitab sirah, di situ bisa gantian nggak? Waduh, inilah kau bilang. Terus apa yang dibaca?
Terus apa yang dibaca? Ikro. Iya, ikro baca. Itu Oke, ketika bacanya orang baca. suruh baca, berarti ada tulisan nggak di situ? Nggak ada tulisan, maka di sana nggak ada tulisan. Di sana ayat yang Memang mereka ini disuruh baca tapi nggak ada tulisannya. Sudah saya bilang, makin kalian pelajari agama Islam, makin pusinglah Anda di situ. Bagaimana dia disuruh membaca tetapi tidak ada tulisannya? itu makanya kau tidak akan paham kalau Kamu dijelaskan. tidak akan paham. Di sana dia Jurus membaca, pamungkas bukan Wiro hanya Sableng, membaca. kamu tidak akan memahaminya. Tapi begini, Bu, ya, kami seluruh umat Islam, bahkan seluruh profesor-profesor yang ada di dalam Islam, peneliti-peneliti yang ada di dalam Islam, tidak ada pernah mengatakan satu kata pun bahwa Al-Quran itu adalah kitab palsu atau dongeng. Tapi Alkitab Sebentar. kalian diucapkan Sebentar. oleh profesor kalian, Baik. oleh orang yang melakukan penelitian, oleh ahli sejarah kalian bahwa ini adalah palsu, dongeng, dan dari imajinasi. Masa kitab yang dari dongeng, palsu, dan imajinasi kalian anggap sebagai kitab suci? Otak dan akal kalian di mana? Bisa Yang ditanggapi? membedakan manusia dengan hewan adalah otaknya, ada pada otaknya. Ketika otak nggak dipakai, apalagi menentukan kitab suci atau kitab palsu, ya, maka derajat mereka sama dengan hewan ternak. Jadi, kumohon kepadamu, kembalilah jadi manusia. Jangan kau lama-lama menjadi hewan itu, begitu ya. Sudah? Oke? Baik. Lah, udah silakan. Baik. Kita pokoknya akan pukul dia dengan argumen dia sendiri. Baik. Jadi ketika tadi ada orang yang mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng, hayalan-hayalan, lalu Anda meyakini itu sebagai kebenaran, betul? Iya, kalian mengaku bahwa ini berasal dari... Aduh. Pelan. Iya, benar. Ini Saya adalah dengar, dongeng. aduh, kamu kan Dan tadi sudah imajinasi. bicara. Boleh Iya, gantian? itu makanya kau kan bertanya. Ini Boleh berasal dari bergantian? dongeng dan imajinasi. Boleh bergantian? Silakan. Boleh, baik. Menurut kamu bahwa orang yang berkata bahwa Bible berisi dongeng-dongeng itu adalah kebenaran sehingga kamu gunakan itu untuk menyerang kami. Baik. Kalau memang Bible itu berisi dongeng-dongeng, dampaknya, akibatnya Quran ikut dongeng-dongeng juga. Saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sebuah jalan buntu di mana laut Teberau ada di depan mereka. Sementara pasukan Firaun dan bala tentaranya sudah mengejar dari belakang. Lalu dengan kuasa daripada Tuhan, di situ disebutkan bahwa laut Teberau itu terbelah. Dan menurut Anda tadi itu adalah hanya dongeng-dongeng, betul? Betul atau enggak? Kau paham sebentar nggak? Kau dulu. mengerti nggak ucapan? Dengar. Menurut dengar. Dengar dulu Rizal. Jangan kau framing, masalahnya kau framing. Ya. Kok panik? Tadi kan Anda bilang itu dongeng, betul? Ngapain? Bukan aku. Nah, sekarang bukan aku. Tadi bilang katanya dongeng. Tadi kan kamu mengutip bahwa orang, dengar dulu Rizal. Kamu kan bilang, orang bilang bahwa itu dongeng dan kamu iyakan. Karena apa? Karena kamu itu gunakan itu untuk menyerang saya. Nah, baiklah, saya iyakan dulu sementara. Berarti Musa membelah laut itu dongeng. Pertanyaan saya, di Quran ada nggak kayak begitu? Musa membelah lautan. Bukan orang bilang, tetapi Sebentar. Di Quran ada nggak Musa membelah lautan? ada. Ya, ntar dulu, berarti sampai ke sana. kamu lagi nyerang Quranmu. Bukan nyerang Quran. Ini gimana? Makanya saya bilang. Aku bilang ya. Memang orang Islam ini teman-teman. Ini adalah tongkat yang dongeng. dipakai untuk senjata yang kau pakai untuk memukul saya pukul kena kepalamu sendiri.
Ini adalah kitab palsu. Ini dengar ya. Ini adalah kitab Rijal. palsu, dongeng dan imajinasi. Ya, itu bukan kata saya. Oke, Itu jelas sekarang gini aja, orang Rijal. yang berkata. Sekarang gini itu aja. adalah profesor dari kalangan kalian sendiri. Iya, dan kamu Yang mengiyakan itu betul? Dia melakukan penelitian tentang Alkitab, kemudian dikatakannya bahwa hasil kesimpulan dari penelitiannya Oke, dan bahwa kamu percaya? kitab ini Kamu percaya bahwa dengan itu? kitab ini adalah palsu, dongeng dan imajinasi. Oke, kamu percaya dengan itu? Kitab ini adalah palsu. Percaya kamu Yang dengan itu? melakukan penelitian itu adalah Iya. profesor. Kok kamu ulang-ulang sih? ahli Saya sudah sejarah. paham pertanyaan saya. Kamu percaya dengan Aku dia? Percaya, ya. Percaya? Karena tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam ini. Tidak ada satu kebenaran Oke, pun. baiklah. Kamu Boleh percaya dengan kita uji, dia? apakah menurutmu di dalam ini ada kebenaran nggak? Rijal, tadi kan kamu sudah ngomong jangan boros-boros bicaranya. Ntar dulu, Dis. Waduh, Menurutmu di aduh. dalam ini ada kebenaran? Dengar. Ntar dulu. Menurutmu di dalam Ini macam ada bibir kebenaran plus nih nggak? orang nih, bibir plus. Biarlah bibir plus ya, biar siaran mereka. Bibirmu jangan ikutan jadi bibir plus dulu. Oke, dengar. Gini, kamu kan sudah mengutip bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan tidak ada kebenaran di dalam Bible, ini semua isi dongeng-dongeng. Kamu percaya dengan itu? Percayalah karena Oke. memang nggak ketemukan Baik, ada karena satu kamu kebenaran percaya, di dalamnya. karena kamu percaya, baik, saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan Musa membelah laut. Di dalam Quran disebutkan Musa membelah laut. Kesimpulannya adalah, jika kamu percaya dengan dia, kesimpulannya adalah, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Musa membelah laut itu hanyalah dongeng, betul? Bukan seperti itu. mulai dah. Mulai. Angel. Wis, angel tenan tutur. Kau pernah Angel dengar tenan ajaran pagan? tutur. nggak? Kau pernah dengar ajaran pagan? Berat nggak? ini Rizal nih. Ya. Kau yang berat masalahnya, ya. Berat gimana? Di sini Kamu kan sudah bilang itu dongeng. Ternyata di Quranmu ada. iya bukan seluruhnya. Ingat ya. Sekarang bukan Ada. seluruhnya. Tadi kamu bilang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya, Nekat, betul? Benar-benar nekat yang nyata. kau, Dis. Benar-benar Aduh, nekat yang Rijal. Wes, angel. Yang jelas. Angel. Kan di sini. Oke lah. Jal, Di sini kan nanti aku makin saya katakan terusin bahwa ngobrol sama ini kamu, Jal. Dengar, Jal. adalah dongeng Makin saya dan terusin ngomong sama imajinasi. kamu, Harusnya. makin pusing nanti saya. Harusnya kalau kau berakal, harusnya kau di mana dongengnya? Harusnya kau tanya di Loh, mana enggak tadi ada kan kamu bilang, kok kau bertanya? menurut dia, Ya? sebentar, menurut dia bahwa semua isinya tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Terus saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya omongan dia Rijal? Kamu bilang iya. Artinya semua dari A sampai Z itu dongeng, betul? Iya benar, nggak ada kebenaran di dalam berarti, ini. Ya. berarti bagian-bagian Quran ikut pula ke dalamnya merupakan dongeng juga, betul? Beda, Dis, ya. Itu beda. Karena Oke, baik. Kau mau Oke, gini. buktikan nggak? Kita Kau mau jelaskan. buktikan Gini, nggak? Rijal. Ntar dulu. Sebentar, Kau mau saya gini. buktikan bahwa Saya dalam ini nggak ada sebentar. kebenaran? Saya ini termasuk orang yang aduh, makanya dengerin saya ngomong. Saya itu dulu waktu saya SMP, saya itu sangat menggandrungi yang namanya sejarah. Makanya teman-teman saya hobinya jalan-jalan ke pantai, saya malah hobinya ke museum. Waktu zaman study tour, ya kan? Mereka ke museum malah ngerokok-ngerokok di luar. Saya bisa seharian di museum karena saya senang dengan sejarah. Sekarang gini. Coba saya tanya sama kamu, apa ciri-ciri dongeng? Coba. Dongeng itu adalah kisah-kisah. Enggak, saya yang tanya ciri-ciri, dibacakan. bukan definisi dongeng. Saya tanya ciri-ciri sesuatu itu dongeng atau fiktif belaka. Apa ciri-cirinya? Ya tidak sesuai dengan yang terjadi, adalah imajinasi yang keluar. Ini dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada Iya, orang-orang. ciri-cirinya apa? yang Ciri-ciri bahwa akalnya- sesuatu ntar itu dulu, dongeng. Dengar dulu ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada orang-orang
untuk menghibur mereka kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna. Untuk yang saya menghibur tanyakan mereka. sama kamu Rijal, Itulah ciri-ciri sesuatu Iya. itu merupakan Harus sebuah sempurnakan peristiwa. dulu. Aduh, Yes. Rijal nih ngomong terus. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Zaman kita SD, kita pasti tahu dongeng ini. Ada kancil, oke? Dia mau nyebrang sungai, betul? Nah, ketika dia mau Ya. nyebrang sungai, ada buaya di situ. Nah, buaya ini mau makan si kancil itu. Nah, terus si kancil bilang gini, jangan saya, badan saya kecil, daging saya dikit. Ntar temen gua mau lewat, ya. Ah, diantarlah dia. Terus dikerjain dia sama si kancil itu, sampai semuanya nyebrang. Akhirnya tidak satupun buaya mendapatkan satu kancil pun, karena si kancil cerdik, ya kan? Nah, saya mau tanya, dulu zaman kita sekolah, ciri-ciri dongeng adalah satu, dia tidak bertanggung jawab terhadap tempat kejadian dan kapan peristiwa itu terjadi. Coba saya tanya sama kamu Rijal, di sungai mana peristiwa itu terjadi? Bingung dah kamu di sungai mana terjadi. Karena memang hanya dongeng, fiktif belaka. Kapan kejadian itu terjadi, tahun berapa? Tidak ditentukan, tidak ditemukan kejadian itu tahun berapa, tidak ditemukan lokasinya di mana. Itu tanda bahwa peristiwa itu hanya fiktif. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut Qur'anmu, ya, Musa membelah laut tuh di mana? Malah ketawa. Saya tanya sama kamu, menurut Quran, di manakah Musa membelah laut? Laut mana? Sumedang kah? Kemudian laut apa? Laut ini Bakauni atau coba sebutin. Saya kasih contoh di Minang sebentar. Di Padang ada cerita yang sangat fenomenal yaitu Malin Kundang. Ya kan? Nah, kenapa cerita itu fiktif? Pertama, dia menyebutkan tempatnya. Batu Malin Kundang. Kapan? Tahun berapa itu kejadian? Nggak ada yang bisa jawab. Itu bukti bahwa itu cuma dongeng. Karena nggak ditemukan tahun berapa. Siapa masa pemerintahannya? Raja siapa pada waktu itu yang ada di situ? Siapa yang berkuasa? Kepala daerahnya siapa? Tidak ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa itu hanya dongeng belaka. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Al-Quran, di manakah Musa membelah laut? Jawab. Silakan. Jawab. Kau jangan lari-lari dulu. Baik aku jawab juga, tapi jangan lari-lari kau ya. Di Jangan laut apa, lari-lari. coba? Kita sedang membahas bahwa ini adalah kitab palsu Rijal. berasal dari Dengerin. cerita dongeng. Ya ini adalah kitab palsu berasal dari Ketika cerita saya dongeng. membaca Bible, dengar. Ya, dengar Ini dulu. makanya. Kau tadi bicara, aku diam. Ya, Dis, silakan. Ya. Silakan. Maka ketika aku bicara, kau dengar dulu ya. Hmm. Ini adalah ini adalah kitab palsu berasal dari cerita dongeng dan imajinasi ya. Kau harus membuktikan bahwa ini bukan berasal dari dongeng, bukan berasal dari imajinasi. Itu yang penting harusnya poinmu di sana. Karena saya heran begini loh, Rijal. Bukankah Qur'anmu itu mengutip-ngutip apa yang ada dalam Bible? Nggak pernah. Quran mengutip Bible nggak pernah. Ini begitu. Bible lah yang Oke. Baik, sekarang gini. Dari dalam Al-Quran. Di dalam ya? Quran ada nggak Musa membawa Bani Israel, ya kan? Kemudian mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ada nggak? Ya benar, di dalam Al-Quran. Oke, menurut kamu itu fakta atau dongeng? Fakta, itulah yang Oke, diambil di mana oleh kejadiannya Bible. kalau itu fakta? Inilah yang diambil oleh Bible. Aduh, ini udah nyolong Bible. Sebentar. Coba kita akademis dikit. Gak usah bahas dogma. Kejadiannya di mana itu? Musa membawa Bani Israel, kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Kejadiannya di mana? Aku jawab pakai data aja ya. Aku jawab pakai data karena itu makanya
ketika sebuah kitab suci tidak ada satu kebenaran pun di dalamnya, maka Disuruh kitab itu nunjukkan bagaimana data, bukannya kita Quran bisa- dipakai. Pakai Quranmu. Ya. Kau takut, jangan takut kau ya. Loh, Nah, ini Rijal, gimana saya itu? tanya Nah, ini dia. Quranmu, Rijal. Menurut Yang pertama, Quranmu, ini. di mana peristiwa kejadian Musa membelah laut itu? Ini Malah lari ke Google mereka ini. Rijal, sebentar, coba balik dulu kameramu ke sini, Rijal. Coba sebentar, Rijal, balik dulu kameramu ke sini. Kita ikuti orang-orang yang telah melakukan penelitian, ya. Ini orang-orang yang melakukan penelitian. Ini Rijal. Ya. Rijal, Ini- yang saya tanya ini- sama ini kamu apa? dasarnya. Yang saya tanya sama kamu, Rijal. Menurut Quranmu, Ini coba ini ya. di manakah Musa Dengar membelah dulu, laut? kau mau data. Dis, tadi kau katanya mau data, ini sudah kutunjuk data. Apakah itu Kau Quran? kau ketakutan. Sebentar, sebentar. Apakah itu Quran? Kau men-thread. Tapi katanya kau mau data. Apakah ini datanya? Kamu udah nggak percaya lagi Al-Quran dengan kau kan Quran? nggak bisa baca, ya? Sebentar, kamu nggak percaya lagi Bukan dengan nggak Quran? percaya ini, coba kau baca ini. Ya udah, saya Kau minta baca data ini, ya. dari Quranmu. Coba, Dis. Saya minta data dari Coba Quranmu. kau baca ini dulu. Kau baca ini dulu ya. Adakah orang yang menemukan kebenaran di Al-Quran lalu masuk Islam? Ya. Coba Makanya dia ini nggak kan, jawab. ternyata- Yang ditanya apa? Yang dibahas Setelah kita apa? ternyata ini. Maka ini menjawabmu ya. Ini menjawabmu di mana Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya siapa? Maurice Bucaille. Kau ini membahas tadi tentang Fir'aun ya. Ini Maurice Bucaille ini adalah si orang ahli ya. Ini Fir'aun ini ya. Nah, ini. Maka Al-Quran menjawab semuanya sesuai dengan ya ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik ya bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan pada Bentar lagi kena tendang nih kalau lagi nih Rijal nih. Rijal, ini ntar poinnya sudah ini. coba Dis, poinnya ini. coba balik dulu kameramu, balik dulu. Aku kenapa takut kau di? Enggak Kenapa takut kau saya takut? enggak. Ya? Takut apanya? Kenapa takut? Ya. Jan, gini, sebentar. Sebentar. Ntar dulu. Yang saya tanya sama Belum kamu apa sih, Jal? Sedikit lagi ya. Enggak, sebentar Tetapi dulu, ketika sebentar. kita Kamu jangan buang-buang waktu, sebentar. Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Yang kau tanya Musa itu membelah laut di mana? Menurut Itu apa? yang kau tanya. Iya. Iya menurut kejadiannya sebenarnya ya. Bahwa Kenapa Musa kamu itu, tidak buka Quranmu? makanya penelitian, kau kan nggak tahu Quran. Makanya penelitian itu kan Oke. mewakili akal Sekarang dan gini, pikiran, gini. ya. Biar saya nggak jadi hantu penasaran. Coba di Quran mana Quran menyebutkan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Tadi kan kamu bilang di dalam Bible peristiwa Musa membelah laut itu hanya dongeng, betul? Bukan itu yang sekarang aku bilang. bukan Siapa yang dongeng. bilang? Yang berkata itu. Aduh, Bukan memang. aku. Berapa saklarmu di situ, Rijal? Saklarmu berapa di situ? Setelah melakukan Sebentar iya, sebentar bukan. orang profesor. Rijal, setelah dengar melakukan- dulu, dengar, tenang. Ya, kau gantian Menurut, bertanya aduh, tadi, kan? kamu ngomong terus. Si orang Dengerin, profesor telah dengerin, melakukan- dengerin dulu. Nih, saya bacakan sama kamu. Sayangnya teman-teman saya nggak bisa balik kamera saya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya bacakan. Ini di dalam Bible ya, di dalam Bible saya bacakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, bagaimana ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, Nah, ya. Perhatikan. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nih, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku.
Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan kepada orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Datanglah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu orang yang lain tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Rijal, kamu menyimak? Ya. Saya teruskan, nanti saya minta data dari Quranmu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Jadi, ini Rijal, peristiwa ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa dijelaskan bagaimana laut itu terbelah dengan angin timur yang keras sekali sehingga membelah laut. Bagi orang-orang pelaut yang nonton di sini yang udah pernah menyeberangi lautan, mereka pasti sudah pernah melihat kejadian-kejadian angin yang begitu keras bisa membawa air sampai ke belah, pasti mereka lihat juga. Kejadian-kejadian seperti ini ada, memang fenomena alam memang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mau tanya sama kamu Rijal. Menurut Qur'anmu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jelaskan. Nah, dan di mana? Tadi saya tanya, ini kejadiannya di Laut Teberau ya kalau di Bible. Coba di mana? Coba silakan. Menurut Qur'anmu. Pantas saja Profesor Emon Jacob ya. Pantas saja Profesor disuruh nunjukin datanya di Quran. Saya suruh minta di dalam Al-Quran datanya mana? Mengatakan bahwa silakan, Quran baca. bahwa Alkitab itu adalah dongeng dari cerita. Silakan bacakan Quranmu. Bagaimana badai bisa membela laut, itu adalah cerita dongeng. Baik, ya. Gak pernah silakan kamu baca isi Quranmu dulu. Mampu membela laut. Membela laut itu adalah rahmat dari Allah ya, mukjizat yang diberikan kepada Musa. Suruh baca Quran. Rijal, baca Quranmu. Enggak ada akal pikiran. Baca Quranmu, coba silakan baca Quranmu. Sampai sekarang. Ya, baik. Silakan ya kita buka. Kau baca ini. Ini dalil. Kau minta dalil ya. Silakan kau baca. Ya kau baca. Coba kau baca. Kau minta dalil dalam Jadi kau nggak mau baca terjemahannya? Kau baca dulu. Kau nggak mampu baca terjemahannya? Nggak mampu? Enggak. Kalau nggak mampu biar kamu saya tendang. Sebentar, saya nggak mau buang-buang waktu. Kamu nggak mau baca terjemahannya? Kau minta dalil di dalam Al-Quran atau terjemahannya? Waduh. Rijal, itu ada Latinnya itu loh. Wala itu ada bacaannya. Nggak perlu ya. Saya minta baca artinya. Dulu. Benar kan? Baca artinya, silakan. Inilah ya. Silakan kita baca ya. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Baca. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel ya. Pada malam hari, dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagimu. Ya, bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir ya akan tenggelam. Udah. Mana di situ? Mana berarti mereka berjalan di atas air? Mana di situ? Berarti mereka berjalan di atas air. Coba baca pelan-pelan, baca pelan-pelan lagi. Sekali lagi baca. Baca pelan-pelan. Memang mereka ini udah nyolong salah lagi ngan. Coba silakan. Ya. Wah, lari ke tafsir nih. Sungguh. Jangan panik begitu, Rijal. Gerak-gerak tangan. Wah, kembali lagi dia ke Arabnya. Karena dia dapatin, terjemahnya kok kayak orang tolol. Coba baca terjemahnya, coba. Itu Musa mukul-mukul air, main-mainan air. Kami coba kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, terus hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari ya. Pada malam hari. Dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan ya, untuk menjadi jalan ya.
Gimana Diam. maksudnya pukul laut itu menjadi jalan yang kering, maksudnya gimana? Gimana? Ya itu Bingung agar dia dari bisa jalan. lewat Bingung. di sana. Pukulan laut itu. Bukan bingung, Mana ada di yang situ? bingung, ya. Pukulan laut itu supaya menjadi jalan yang kering, betul? Iya. Bagi Gimana mereka maksudnya? tanpa rasa takut. Ya dipukul, makanya Des ya. Ini penting sekali. Itu makanya ketika berkata, penting kita nih. ya. Aduh. Oke, coba saya minta sama kamu sebentar. Orang yang Ntar dulu. Gini, Rijal, Adakah gini. orang-orang yang menemukan Ntar dulu, kau jangan Sebentar. Saya nggak bawa itu. Coba gini aja, Rijal. Jangan Coba dulu, gini. ntar dulu, Saya minta ntar dulu. kamu, Dengar saya minta dulu, bantuan dengar, kamu. bentar Coba aja. klik dulu di kolom pencarian itu, Rijal. Saya minta sama kamu, coba klik di kolom pencarian itu. Klik dulu, coba klik di kolom pencarian, coba. Ntar dulu. Ini. Sebentar, Nanti ini aku saya mau ikutin nunjuk nanti. sama kamu. Masalahnya saya nggak bisa balik kamera baca saya, dulu. coba. Coba ketik di kolom Baca pencarian, dulu coba. ini ya. Ntar dulu baca di sini. Ada Rijal, saya minta sama kamu, coba kamu klik di kolom Yes. pencarian. Coba klik di kolom pencarian. Des. Coba klik dulu di kolom pencarian, coba. Menjelaskan ini. Coba ketik di bahwa kolom pencarian dalam itu loh. Bibel kalian. Des. Aku sedang menjelaskan bahwa di dalam Bibel. Oke, baiklah, saya turunkan dulu kamu. Kamu Kebenaran malah sama- ngomong nggak, aduh malah nggak jelas. Yang dibahas bukan Qur'annya, teman-teman, ya. Kalau dibahas Qur'annya makin pening pala dia nanti. Ya. Yuk. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil